Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat, oke. Alhamdulillah. Silahkan yang tidak berhubungan dengan matematika disimpan dulu. Sudah siap apa belum ikut pembelajaran? Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Semoga selama pembelajaran hari ini kita bisa mengambil ilmu yang bermanfaat. Dipimpin oleh Gatir. Yuk, Gatir. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Terima kasih Gatir sudah memimpin berdoa. Masih ada yang kosong setelah jam istirahat ini? Siapa tadi? Nah, ke toilet. Ada yang bajunya belum dimasukkan, yang Putra dirapikan. Ayo. Yang Putri, yang masih pegang HP, HP-nya disimpan ya. Jangan di meja tapi dimasukkan ke dalam tas ya. Nanti ada saatnya Bu Nuri kasih izin kalian untuk mengakses HP ya. Hari ini kita akan belajar mengenai materi pertama kita, yaitu pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, sebelum kita belajar sistem pertidaksamaan dua variabel, kita akan belajar satu persatu dulu. Apa sih yang dimaksud dengan pertidaksamaan linier dua variabel, dan juga bagaimana cara menyajikan grafik daerah himpunan penyelesaiannya. Seperti itu ya. Oke, sebelum ke sana, nah, ada ayat dalam Al-Quran yang bisa kita pelajari bersama-sama, di mana ini merupakan gambaran dari fungsi linier ya. Siapa yang mau membacakan? Siapa? Yuk, Azza. Wa iznazna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azab. Ya, artinya dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur saya, aku akan menambah nikmat padamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ya, oke. Jadi semakin kita bersyukur, maka semakin banyak juga nikmatnya. Tapi semakin kita kufur, maka nanti nikmat itu juga akan semakin sedikit. Kan itu dia akan berbanding lurus dengan syukur kita. Nah, kaitannya dengan pembelajaran hari ini, kita juga akan membahas mengenai bentuk garis lurus ya. Bu Nuri akan mengingatkan. Oke, yuk coba perhatikan, ada 4 grafik yang tertampil di depan. Di sebelah kiri ada bentuk garis lurus, di sebelah kanan ada parabola, ya kan? Yang kiri ini masih ingat nggak? Di SMP dulu disebut sebagai grafik fungsi apa? Linier, betul. Garis lurus itu disebut sebagai grafik fungsi linier. Kalau yang sebelah kanan, yang parabola ini grafik apa? Fungsi kuadrat, betul. Jadi ini adalah fungsi linier, yang sebelah kiri digambarkan dengan bentuk garis lurus, sedangkan yang di sebelah kanan merupakan parabola yang disebut sebagai grafik fungsi kuadrat. Nah, nantinya di materi ini kita akan fokus di yang linier dulu, yang berupa garis lurus. Tapi karena bentuknya itu bukan persamaan, kalau grafik fungsi itu kan dari persamaan ya. Nah, kita akan mengubahnya ke bentuk pertidaksamaan. Seperti itu. Ini adalah bentuk umum fungsi liniernya. Ini kalian udah dapat di SMP. Fungsi linier adalah fungsi yang variabelnya itu memiliki pangkat tertinggi 1 gitu ya. Jadi bahan ajar pembelajaran hari ini kemarin Bu Nuri share di GC. Dalam satu bahan ajar ada 2 kegiatan ya. Yang pertama pertidaksamaan linier 2 variabel untuk pertemuan hari ini, dan yang kedua adalah pertidaksamaan kuadrat ya. Untuk umum dari persamaan linier 2 variabel, berarti kalau persamaan menggunakan tanda apa? Kalau persamaan berarti tanda hubungnya sama dengan. Kalau pertidaksamaan tanda hubungnya kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan.
Ya, oke. Jadi ada 4 macam tanda ketaksamaan ya, yang untuk menghubungkan kedua ruas. Kemudian nantinya kalau persamaan tadi kan kalau digambar dia cuma garis lurus ya. Kalau pertidaksamaan itu nanti kalau digambar dia akan berupa daerah arsiran. Bagaimana menentukannya? Nanti kalian yang mendiskusikan dengan kelompok. Termasuk kalau kita cermati bersama ada 4 garis lurus di depan ya kan? Ada yang putus-putus, ada yang dilukis secara tegas ya kan? Bedanya apa? Sudah membaca? Bedanya apa? Tandanya, gimana tandanya? Kalau putus-putus nggak ada sama dengannya. Kalau yang satunya ada sama dengannya. Oke, Erlangga sudah belajar ya. Jadi putus-putus itu yang menggunakan tanda sama dengan. Ketaksamaan tadi kan ada 4 ya. Kurang dari, lebih dari. Kalau kurang dari, lebih dari itu yang putus-putus. Kalau yang pakai sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan itu garisnya tegas. Oke. Sekarang Bu Nuri akan menampilkan masalah. Silahkan dicermati bareng-bareng, kemudian nanti solusinya didiskusikan ya. Di sini kita akan mengangkat suatu kasus catering ya, catering kita. Jadi kan kita tahu sama-sama bahwa Al-Azhar ini punya berada di berapa lokasi kalau di Jogja? 1, 2, atau 3? 3. Al-Azhar mana saja? Sleman, kemudian Bantul, Wonosari, betul. Nah, semua unit itu dapurnya cuma ada 1. Semua kebutuhan baik itu di Bantul maupun di Wonosari semuanya akan disuplai oleh tim catering yang ada di sini ya. Kita akan mengangkat suatu masalah terkait dengan kapasitas mobil angkutnya yang biasa diangkut pakai mobil box ya. Lihat ya, sering berseliweran ke sana sini ya. Iya. Oke, biasa cermati. Ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya terkait dengan masalah ini? Siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Neira? Itu kalau di matematika jadinya gimana? Kalau di matematika jadinya gimana? Itu ya. Yang akan kalian diskusikan ya. Jadi yang akan menjawab adalah teman kalian sendiri ya. Silahkan kalian diskusikan. Ini sudah kelompok 4 ya, 4 orang ya? Oke, ini kelompok biasanya. Nuri bagikan lembar kerja. Silahkan ini didiskusikan mengenai bagaimana pertanyaan Neira tadi ya, gimana cara menyusun model matematika dan bagaimana menggambarkannya dalam matematika, menyelesaikannya secara matematis ya. Yang mau sovelnya boleh dibuka HP-nya di GC ya. Silakan ini diskusikan. Bu Nuri beri kalian waktu 10 menit cukup ya. Diskusikan, kemudian yang sudah selesai di-scan pakai cam scanner boleh, di-foto boleh dan di-submit, di-upload di GC. Jadi nanti pas selesai akan ada kelompok yang presentasi. Bu Nuri tinggal menampilkan di depan ya. Silakan didiskusikan. Bingung boleh tanyakan ke Bu Nuri, boleh juga kalian buka lagi bahan ajar yang ada di GC itu ya. Kita gambarkan dengan terlebih dahulu mencari titik potongnya kan. Saat memotong sumbu X, apanya yang 0? Y-nya yang 0, betul. Jadi disubstitusikan ke pertidaksamaan tadi. Ini kalau mau gambar berarti anggap dulu ke persamaannya. Ini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil menentukan penyelesaian. Modul matematika yang kami dapatkan dari cerita seluruh adalah 20x tambah 40y tambah 140 lebih kecil dari sama dengan 1000. Hasilnya jadi 20x tambah 40y lebih kecil dari sama dengan 820. Ya, tuh ada yang berbeda? Tidak, kelompoknya Aladana sama atau beda? Sama. Di mana? Ada yang berbeda di kelompoknya Neira. Neira apa? Berapa x? 1x tambah 2y kurang dari sama dengan 41 ya.
Punyanya Widat dan teman-teman 20X tambah 40Y kurang dari sama dengan 820. Kelompoknya Neira 1X atau X tambah 2Y kurang dari sama dengan 41. Sama atau beda itu? Sama, betul. Sebetulnya sama, yang membedakan hanya karena punya kelompoknya Neira disederhanakan, betul. Jadi boleh ya disederhanakan ya. Kita bagi dengan bilangan yang sama semuanya. Oke, berarti ada lagi yang beda? Tidak ada? Tanda ketak samaannya sama semua, pakai garisnya juga sama, tegas begini semuanya. Kenapa garisnya tidak putus-putus? Karena pakai sama dengan, betul. Kapan dia digambar putus-putus? Nggak ada sama. Ya, saat tandanya lebih besar atau lebih kecil saja tanpa sama dengan, gitu ya. Oke. Terus 0 itu lebih kecil dari 820, jadi pernyataannya benar. Oke, pernyataannya benar. Ambil titik ujinya berapa tadi? 0x 0y. Ya, oke, 0x 0y. Berarti yang di garis yang ada 0x 0y-nya. Oke. Seperti ini, ada yang berbeda? Ada. Ada yang berbeda dengan kelompok lain? Kata Erlangga kita nggak lengkap. Oh, nggak lengkap. Nggak lengkapnya karena kurang panjang, hasilnya kurang sampai bawah ya. Tapi tadi Bu Nuri cek sama kelompoknya Azalia sudah sama ya. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Widat. Terima kasih. Ada Widat, ada Erlangga, Kaisar dan juga Osrik ya. Kita akan coba gunakan GeoGebra untuk mengecek apakah jawaban kalian tadi benar atau tidak ya. Kita simpulkan sama-sama ya untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sebuah pertidaksamaan bentuk linier yang harus kita kerjakan, menentukan betul. Tadi menggambar garis itu dicari apanya dulu? Titik potong, betul. Kita cari titik potong terhadap sumbu X dan Y. Habis itu digambar garisnya. Gambar garisnya tadi ada dua macam ya, putus-putus atau tegas. Sudah bisa membedakan semua ya? Bisa. Terus mencari daerah arsirannya. Ini tadi kelompoknya Widat ambilnya pakai sampelnya 0,0. Boleh nggak selain 0,0? Boleh. Yang penting bukan pada garisnya ya. Kalau nanti diujikan itu benar, maka yang diarsir adalah daerah yang dilewati titik itu ya. Misalnya titiknya itu ambilnya 0,10. Ya yang lewat 0,10 itu yang diarsir kalau benar. Tapi kalau salah ya berarti yang sebaliknya, yang nggak lewat dia. Jelas ya? Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada. Oke, sampai sini berarti semuanya sudah paham ya. Kalau sudah paham, sudah bisa menyimpulkan, sudah bisa merefleksikan. Oke, setelah ini ya kita akan mengerjakan evaluasi mandiri ya. Kita mandirinya lewat GC. Silahkan nanti GC-nya dibuka kembali ya. Di bagian paling atas ada evaluasi pertidaksamaan linear dua variabel. Yang Bu Nuri nilai adalah mulai dari bagaimana kalian memahami persoalan itu, merencanakan penyelesaian dengan tadi seperti tadi, melakukan penyelesaian dan juga mengujinya kembali ya. Nah, jadi setelah nanti kalian mengerjakan secara manual, boleh dicek kembali pakai GeoGebra apakah jawaban kalian benar atau tidak ya. Untuk pertemuan hari ini ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak ada. Sudah jelas semuanya? Jelas? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, persiapkan untuk materi pertemuan berikutnya. Besok kita akan belajar pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Silahkan dibaca dulu bahan ajarnya. Buku paketnya juga tetap dipelajari selain belajar lewat bahan ajar. Kalau masih ada hal yang ditanyakan boleh kontak Bu Nuri ya. Oke, tidak ada yang ditanyakan. Mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat melanjutkan pembelajaran. Terima kasih untuk atensinya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya.